Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan dua bisnis di industri yang sama. Produknya mirip, target marketnya sama, bahkan strategi marketingnya hampir identik. Tapi hasilnya sangat berbeda. Satu, bisnis tumbuh stabil, profit sehat, dan timnya tenang. Yang satu lagi sibuk diskon, kejar closing, tapi selalu merasa capek dan nggak pernah cukup. Masalahnya bukan di iklan, bukan juga di konten. Masalahnya ada di pricing. Banyak pelaku bisnis menganggap pricing itu cuma angka. Padahal dalam dunia strategi, pricing adalah narasi nilai. Dan di tahun 2026, bisnis yang salah menentukan harga akan kalah. Bahkan sebelum marketing dimulai. Pricing bukan soal murah atau mahal. Kesalahan paling umum yang saya sering lihat adalah ini. Kalau mahal, nanti nggak laku, Pak. Kalau murah, nanti bisa lebih ramai. Padahal market tidak membeli harga. Market itu membeli persepsi nilainya. Harga memang adalah sinyal positioning. Harga membentuk ekspektasi. Dan harga menentukan siapa target market Anda. Di 2026, harga itu bukan alat untuk menarik semua orang. Harga adalah filter untuk menarik pelanggan yang tepat dan menyingkirkan yang salah. Banyak bisnis masih menentukan harga dari biaya produksi, ditambah margin ya. Kemudian ditambah sedikit filling. Nah ini oke lah. Sementara bisnis yang matang itu menentukan harga dari satu hal. Seberapa besar dampak yang dirasakan pelanggan. Kalau produk Anda membantu klien bisa meningkatkan omset hingga ratusan juta, maka harga puluhan juta itu akan terasa masuk akal. Tapi kalau Anda hanya menjual fitur, bukan outcome ya, harga kecil pun bisa terasa mahal. Inilah kenapa di 2026 value-based pricing akan mengalahkan cost-based pricing. Pricing adalah alat marketing paling diam-diam. Banyak orang berpikir diskon adalah strategi. Padahal diskon hanyalah sinyal bahwa brand tidak yakin dengan nilainya sendiri. Strategi pricing yang akan dominan adalah tiered pricing. Good, better, and the best. Menariknya, banyak bisnis tidak berniat menjual paket tengah ya. Tapi justru paket tengah itulah yang paling sering dipilih oleh pelanggan dan paling menggerakkan profit. Keputusan beli bukan keputusan yang rasional. Keputusan beli adalah keputusan emosional yang tentunya dibenarkan oleh logika. Itulah kenapa 9 juta itu terasa jauh lebih ringan dibanding 10 juta. Itulah kenapa paket tahunan terasa lebih hemat, meskipun totalnya lebih besar ya. Itulah kenapa bonus eksklusif seringkali lebih kuat dibandingkan potongan harga. Di 2026, marketer yang memahami psikologi manusia akan selalu unggul dibandingkan marketer yang hanya mengandalkan tools. Harga yang terlalu murah tidak membuat brand itu dicintai. Ia akan membuat brand tidak dihargai. Dampaknya pasti nyata. Dan customer lebih banyak komplain nanti. Komitmennya rendah, sulit scale, dan tim akan cepat burn out. Banyak bisnis gagal bukan karena produknya buruk, tapi karena mereka mengundang market yang sejak awal salah. Marketing bisa menarik perhatian, branding bisa membangun persepsi, tapi pricing menentukan keberlanjutan bisnis. Di tahun 2026, pemenang bukanlah yang paling murah. Pemenang adalah yang paling jelas nilainya. Sekarang saya mau tanya ke Anda, apakah harga bisnis Anda hari ini sudah mencerminkan value yang Anda berikan? Atau masih didasarkan pada rasa takut kehilangan customer? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk insight bisnis dan strategi yang lebih tajam dan relevan. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia, Keep Stupid to Grow Relentless.